Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tidak pernah terputus. Jangan pernah putus bersyukur karena memang nikmat Allah itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti memuji Allah karena kita tidak pernah pula berhenti berharap rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu syukur itu adalah bukti dari iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan syukur yang selalu kita buktikan dalam kehidupan kita membuat kita semakin yakin bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Nikmat-nikmat itulah yang membuat kita bisa bangun di pagi hari. Nikmat itu juga lah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah pada waktu yang istimewa ini. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajri itu para mufassir memaknainya dengan salat subuh. Kana mashhuda. Jadi itu sesuatu yang istimewa disaksikan oleh para malaikat Allah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh, dicatat oleh malaikat Allah, dan di akhirat kelak bisa menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang memudahkan kita di dalam hisab kelak. Jangan juga pernah putus untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang hadir untuk menyelamatkan kita. Beliau telah mengorbankan segala-galanya agar kita selamat. Dan selamat itu bukan hanya di dunia saja, tapi adalah keselamatan di akhirat kelak. Beliau berjuang untuk kebahagiaan kita, dan bahagia itu bukan hanya untuk di dunia, tetapi bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah beliau, ikutilah sunnahnya, laksanakan apa yang beliau perintahkan, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Kalau semangat itu yang selalu ada dalam kehidupan kita, maka mudah-mudahan insya Allah kita mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Harapan kita tentu saja semua kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan bantuan, pertolongan pada suatu hari yang memang hari itu adalah hari yang sangat sulit. Hari di mana kita dihisab, hari di mana kita ditimbang-timbang amal kita. Mudah-mudahan cinta kita membuat kita selamat di hari mahsyar itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini sebagai pertemuan pertama setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Kita akan kembali memulai
kajian tauhid kita, yang tentu saja semangat keberadaan kita di majelis ilmu sudah bertambah ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Kalaulah kita sudah bergelut dengan Al-Quran yang sebagai sumber ilmu itu sebulan penuh, maka mudah-mudahan semangat kita untuk bermajelis ilmu itu tentu juga akan bertambah. Semoga Allah memudahkan itu. Terakhir yang sudah selesai kita bahas kajian akidah kita adalah poin yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai poin yang sudah kita sampaikan, 4 perkara yang terkandung di dalam kata iman kepada Allah, itu alhamdulillah juga sudah kita berikan penjelasannya. Bagaimana kita harus percaya dengan adanya Allah. Yang kedua, percaya kepada rububiyahnya Allah. Sedangkan yang ketiga, kita mesti beriman pula kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang terakhir, beriman juga dengan al-asma wa sifat. Jadi kalau dikatakan al-imanu billah, maka 4 hal itulah yang terkandung di dalam kata al-imanu billah. Mudah-mudahan kita masih mengingatnya dan harus terus diingat, karena ini adalah perkara iman yang harus selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Kalaulah 4 hal ini kita yakin adanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu kita yakini. Tapi ingat bahwa iman itu bukan hanya sekedar yakin dan percaya. Itu satu dari bentuk iman, at-tasdiqu bil qalbi. Tetapi diikutkan nanti oleh perkara yang lain setelah kita tasdiq, setelah kita percaya dan meyakininya. Apa itu? Al-qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Lidah kita ikut mengucapkannya dan anggota tubuh kita ikut mengamalkan sebagai konsekuensi dari at-tasdiq bil qalbi. Itu yang iman. Kalau hanya sekedar percaya saja, lalu kita tidak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti masih cacat definisi iman kita. Belum cukup. Kalau kita sudah percaya, hati kita sudah mengimani bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat basir, sami', alim. Berarti tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ada satupun yang tertutup dari pandangan Allah. Kalau memang itu yang kita yakini, maka dimanapun kita berada, berarti Allah pasti melihat kita. Inginkah kita dilihat oleh Allah pada saat kita berbuat maksiat? Inilah yang akan menjadi buah dari iman itu. Kalau sudah kita yakini bahwa Allah itu alim, maha mengetahui, berarti tidak ada yang luput satupun dari pengetahuan Allah. Apapun yang kita lakukan, maka Allah pasti tahu. Kita saja selalu sembunyi-sembunyi dari pandangan orang lain pada saat kita berbuat salah. Kenapa demikian? Malu kita kalau seandainya dilihat dan ketahuan oleh orang lain. Jadi kalau seandainya kita berbuat salah, ingin semaksimal mungkin agar itu tidak dilihat oleh siapapun. Kenapa? Malu kalau ada yang melihat. Tapi ketahuilah bahwa kita tidak akan bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pula akan bisa menghindar dari ilmu dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekecil apapun hal yang terjadi, bahkan hanya sebatas selembar daun yang jatuh dari pohonnya, itu sesungguhnya berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan konsekuensi dari 4 perkara dari kata imanu billah itu memang selalu kita jaga dan selalu menjadi bagian yang tak pernah hilang dari keyakinan dan dari hati kita. Baik, sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua. Ketika selesai al-imanu billah, maka poin yang kedua adalah al-imanu bil malaika. Bagaimana kita juga beriman kepada al-malaika. Apa arti dari kata al-malaika? Al-malaika itu artinya al-mursal, yang diutus. Jadi malaikat itu rasul juga, karena dia adalah utusan Allah yang mengutusnya sesuai dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-malaika itu merupakan jamak dari kata malak. Malak itu mufradnya, jamaknya al-malaikah, wa huwal mursal, dan itu adalah al-mursal, sesuatu yang diutus. Jibril diutus juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 malaikat yang diutus juga oleh Allah turun setiap pagi untuk mencari-cari 2 orang pula dengan 2 perbuatan yang berbeda. Berarti Allah juga yang mengutus. Maka malaikat itu rasul. Nabi nanti juga disebut sebagai rasul, tetapi tentu saja dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, secara bahasa maka malaikat itu juga dimaknai dengan al-mursal. Wal malaikatu al-mursaluna wal muwakkaluna bima wakkalahumullahu jalla wa ala. Mereka itu adalah al-mursalun, al-muwakkalun, mereka-mereka yang diutus, mereka-mereka yang diwakilkan, bima wakkalahumullahu jalla wa ala, dengan sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk apa tujuan dia diutus itu? Maka Allah ciptakan malaikat itu untuk fungsinya sendiri. Dan nanti akan kita lihat beberapa fungsi para malaikat. Wal malaikatu alamun ghaibiyun makhluquna abiduna lillah wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyatil uluhiyah. Malaikat itu adalah makhluk gaib, alam gaib, makhlukuna yang mereka itu juga diciptakan oleh Allah, abiduna lillah, dan mereka juga beribadah kepada Allah, wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyah. Dan malaikat itu dengan segala kemuliaan yang ada pada dirinya, tetapi mereka tidaklah sedikit pun memiliki khasa'is, kekhususan ar-rububiyyah wal uluhiyah. Jadi tidak ada pada malaikat itu keistimewaan yang hubungannya dengan rububiyah dan uluhiyah. Karena rububiyah dan uluhiyah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril dekat dengan Allah, Mikail, Israfil, malaikat-malaikat yang lain. Tetapi mereka tidak memiliki
keistimewaan yang hubungannya dengan rububiyah dan uluhiyah. Oleh karena itu, malaikat tidak boleh disembah. Malaikat bukanlah tujuan untuk diibadahi. Malaikat bukanlah tempat di mana kita mengaguminya dalam artian padanya dianggap ada hal-hal yang berhubungan dengan rububiyah dan uluhiyah. Tidak ada. Dia tetap sebagai makhluk. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Mereka itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi malaikat salah satu dari makhluk Allah, makhluk gaib yang Allah ciptakan dia dari cahaya. Oleh karena itu penciptaan malaikat itu semakin dengan pengetahuan kita terhadap malaikat itu, semakin sempurna pula pengetahuan kita terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu melakukan apa saja sesuai dengan yang Dia inginkan. Oleh karena itu kalau kita lihat penciptaan berbagai makhluk, ada di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, dan itu adalah iblis. Ada pula di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah berasal dari tanah, dan itu adalah manusia. Ada pula makhluk yang diciptakan oleh Allah berasal dari cahaya. Berarti Allah sanggup menciptakan sesuatu dari apa yang Dia inginkan. Dan itu bukti kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mau diciptakan dari apa saja, kita diciptakan sebagai manusia diciptakan dari tanah, iblis, syaitan diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Oleh karena itu, sifat-sifat yang ada pada kita sesuai dengan sifat-sifat asal penciptaannya. Iblis ketika diciptakan dari api, api itu kan panas. Berarti iblis selalu mendatangkan suasana yang membuat kita menjadi panas. Seperti marah. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Kalau seandainya kalian marah, maka berwuduklah. Kalau marah, berwuduk. Nanti berwuduknya itu bisa membuat marah kita menjadi reda. Kenapa demikian? Karena marah itu dari api, dan api dari iblis, dan iblis itu tercipta dari api. Api akan bisa dipadamkan dengan air. Maka cepat-cepatlah berwuduk lalu kemudian beristighfar. Karena kalau seandainya diikutkan kemarahan kita itu, maka bisa-bisa akan menyebabkan keadaan semakin menjadi tidak baik. Ada panduannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada bisikan-bisikan syaitan yang selalu membisikkan kepada kita, masa itu aja kamu tidak bisa, masa dia lebih lemah dari kamu, masa kamu tidak bisa. Itu bisikan-bisikan yang datang dari iblis, dari syaitan. Dan mudah sekali marah itu datang atau muncul dari pikiran kita. Yang kalau diikutkan memang akan menjadi parah. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Kita kalau marah itu membuat perasaan kita menjadi tidak terkontrol. Dalam keluarga, suami dengan istri, ayah dengan anak, mudah kadang muncul sesuatu yang membuat dia menjadi marah. Maka ada solusinya. Agar api itu bisa padam, maka disiram dengan
dengan air. Maka Nabi menyuruhnya untuk berwudu. Malaikat diciptakan dari cahaya. Maka dikarenakan oleh malaikat diciptakan dari cahaya, tentu saja juga ada sifat-sifat cahaya yang ada pada malaikat. Cahaya itu bisa dengan kecepatan yang per detik itu berapa ribu kilometer kecepatannya cahaya. Matahari agar sampai cahayanya ke bumi itu hanya perlu hitungan detik. Padahal jarak antara bumi dengan matahari sangatlah jauh. Tapi karena dia cahaya, maka cahaya itu ada sifatnya dengan kecepatan gerak yang sangat cepat. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril untuk turun membawa wahyu dari langit sana turun ke bumi, karena memang dia berasal dari cahaya, tentu dengan kecepatan yang juga sangat cepat sampai langsung ke bumi. Kalau sempatlah malaikat ikut pula ketentuan manusia, saat macet dia ikut macet, kapan sampainya? Tidak sampai-sampai nanti. Cahaya bisa berada di semua tempat. Sekarang ketika Allah bilang, Rasul mengatakan begini, di setiap jengkal bumi Allah, di situ ada malaikat yang bersujud. Gimana cara kita mau membuktikan? Di setiap jengkal bumi Allah, di situ ada para malaikat. Dan mereka bisa saja di situ sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat itu alam ghaibi, alam gaib. Kita hanya wajib percaya. Jangan kita akal-akalkan nanti malaikat itu. Kalau kita coba untuk mengakalinya, tidak nyambung. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz pun yang kalian ucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Ada malaikat pencatat amalan baik di sebelah kanan, ada pula malaikat pencatat perkara-perkara yang buruk ada di sebelah kiri. Gimana kita mau mengakalinya? Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada malaikat. Maka di alam ghaibi, alam gaib. Alam gaib itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa terjangkau oleh akal kita. Maka ia masuk dalam kategori iman. Iman itu bukan untuk diakali, tapi iman itu untuk dipercayai. Karena dia adalah makhluk gaib. Kalau kita bawa ke akal kita 1000%, tidak akan nyambung. Tinggal kita beriman saja. Makanya dia dijadikan sebagai salah satu dari doktrin dalam perkara iman. Al-imanu bil malaika. Baik ayatnya maupun hadisnya memang menjelaskan seperti itu. Dan rata-rata disebutkan juga ketika sudah beriman kepada Allah, kalau disebutkan 6 rukun iman itu, selalu yang kedua adalah al-imanu bil malaika, iman dengan malaikat. Kenapa kita wajib percaya kepada malaikat itu? Karena kalau seandainya kita tidak percaya kepada malaikat, bisa-bisa kita menolak syariat secara keseluruhan. Kalau kita tidak bisa percaya kepada malaikat, jangan-jangan kita sesungguhnya menolak semua syariat yang ada. Kenapa demikian? Bukankah Al-Quran itu yang membawa ke bawah adalah malaikat Jibril? Bukankah Al-Quran sebagai wahyu, kalam Allah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibawa oleh malaikat yang namanya Jibril. Coba, kalau kita tak percaya kepada malaikat, berarti kita tidak percaya juga kepada Al-Quran. Lalu siapa yang bawa Al-Quran kalau kita tidak percaya sama malaikat? Jadi penting sekali kedudukan iman kepada malaikat itu sangat penting sekali dalam kajian akidah kita, dalam persoalan iman kita.
karena akan ada konsekuensi yang sangat luar biasa, sangat besar ketika kita menolak untuk percaya kepada malaikat Allah. Oleh karena itulah sekali lagi dijadikan ia sebagai satu doktrin dalam perkara iman. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ini Allah menggambarkan sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang taat, yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melakukan apa saja yang diperintahkan, dan kerja mereka selalu bertasbih memuji Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah putur, la yafturun, tidak pernah bosan dia, tidak pernah lalai dia, tidak pernah berhenti. Dan mereka memang diciptakan walaupun ada fungsi-fungsi tertentu, tetapi malaikat-malaikat Allah itu la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak pernah merasa angkuh, merasa sombong untuk beribadah kepada Allah. Yang disebutkan di sini merupakan lawan dari kerjanya iblis, di mana iblis itu selalu menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Tapi malaikat la yastakbiruna an ibadatihi, dan malaikat itu juga yusabbihuna al-laila wan nahara, mereka bertasbih kepada Allah baik malam maupun siang tanpa henti. La yafturun. Berapa jumlah malaikat? Berapakah jumlah malaikat itu? Wahum adadun katsirun la yuhsihim illallah. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu jumlahnya bukan 10. Kita dulu diajarkan malaikat yang wajib kita ketahui 10. Enggak, bukan 10. Malaikat itu banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Cuma yang disebutkan namanya memang hanya beberapa saja. Yang disebutkan namanya langsung hanya beberapa malaikat saja, bisa dihitung jari. Kalau jumlahnya adadun katsir la yuhsihim illallah, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh hadis yang menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak? Sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari Anas ibn Malik fi qissati al-Mi'raj, pada kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa katanya? Ini menceritakan apa yang dia jalani pada saat Mi'raj. Tsumma rufi'a liyal Baitul Ma'mur. Ada di atas langit sana namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya makhluk di langit sana. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, Baitul Ma'mur itu kalau dari segi posisi, kalau dibawa ke bawah, pas pula di atas Ka'bah. Jadi di bawah di bumi ada Ka'bah, di atas ada Baitul Ma'mur. Ketika Rasul melihat Baitul Ma'mur itu, faqultu, saya berkata, kata Rasul, ya Jibril, ma hadza? Wahai Jibril, ini nih apa ini? Jadi diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Baitul Ma'mur itu. Dan dia bertanya, ma hadza? Apa ini? Qala, Jibril berkata, hadzal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malak.
Baitul Ma'mur ini kata malaikat masuk atau dimasuki setiap hari oleh sab'una alfa malak. 70.000 malaikat setiap hari. Idza kharaju minhu, kalau yang 70.000 tadi sudah keluar, nanti besoknya masuk lagi 70.000. Idza kharaju minhu, kalau mereka sudah keluar, lam ya'udu fihi, mereka tidak akan kembali lagi untuk masuk. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan kalau seandainya dia sudah keluar, maka dia tidak masuk lagi ke dalamnya. Besoknya kalau ada yang masuk lagi 70.000 berikutnya, malaikat yang selain daripada 70.000 yang kemarin. Berapa jumlahnya jadinya? Kalau dalam setiap hari masuk, dimasuki oleh 70.000. Kita nggak akan bisa menghitungnya. Dan ini adalah di antara hadis-hadis Nabi yang menunjukkan malaikat itu memang sangat banyak. Tambah lagi hadis yang tadi itu, di setiap jengkal bumi Allah itu ada malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jumlahnya sangatlah banyak. Hanya saja disebutkanlah beberapa nama, ada yang nama untuk satu malaikat, ada yang nama untuk menunjukkan jenis pekerjaannya. Apa contoh ya nama yang memang untuk setiap individunya? Jibril, Mikail, Israfil. Ini 3 malaikat yang kadang-kadang dalam doa Nabi menyebut nama malaikat ini, Ya Rabba Jibril, Ya Rabba Mikail, Ya Rabba Israfil. Ada dalam doa Nabi terkadang menyebut nama malaikat, karena 3 malaikat termulia itu ada pada yang 3 ini. Jibril, Mikail, Israfil. Dan masing-masing satu. Jibril satu, hanya satu sosok. Mikail juga satu, kemudian Israfil juga satu. Kenapa yang 3 ini disebut-sebut oleh Nabi dalam doanya juga? Disebut-sebut yang 3 ini. Dalam sebuah penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, karena ketiga malaikat ini berurusan dengan persoalan kehidupan. Dan ia adalah pemuka malaikat. Jadi kalau di masyarakat ada tokoh-tokoh masyarakat, di negara kita ini ada tokoh-tokoh nasional, malaikat juga ada tokoh-tokohnya. Dan yang 3 inilah tokohnya, pembesarnya. Kenapa yang 3 ini? Karena yang 3 ini, 3-3-nya mewakili persoalan kehidupan. Jibril, ketika dia diberikan fungsi dan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu, dan wahyu itu adalah untuk menghidupkan jiwa. Jiwa-jiwa yang gersang, jiwa-jiwa yang mati, hati-hati yang sudah jauh dari Allah akan hidup nanti dengan Al-Quran. Dekatkan dia dengan Al-Quran, pahamkan dia dengan Al-Quran, pahamkan dia dengan wahyu. Dan wahyu itu yang membawanya adalah Jibril. Sehingga fungsinya dalam persoalan kehidupan, yang di sini yang dimaksud adalah kehidupan secara rohani, secara jiwa. Sedangkan Mikail yang berfungsi untuk mengatur hujan, mengatur rezeki, itu juga disebut sebagai persoalan kehidupan, tapi kehidupan fisik. Kalau yang Jibril fungsinya berhubungan dengan kehidupan jiwa, sedangkan Mikail berhubungan dengan kehidupan fisik. Segar badan kita dengan air itu. Kalau ada orang agak kurang-kurang semangat, loyo buat mandi, maka muncul pula
pertanyaan dalam bulan Ramadan itu kan, apakah mandi berlama-lama itu bisa membatalkan puasa? Kalau mandi berlama-lama sambil minum, batal puasa. Nah, tapi kalau sekadar mandi saja, nanti segar badannya setelah itu tidak membatalkan puasa. Nabi juga menganjurkan, kalau selesai tawaf 7 putaran, ada sunnahnya, datang ke tempat air zam-zam, minum air zam-zam itu, siramkan sedikit ke kepala. Untuk apa tujuannya? Untuk membuat badan menjadi segar. Setelah itu mulailah sa'i. Jadi selesai tawaf, lalu setelah itu sa'i. Menyiramkan air ke rambut, ke kepala itu tujuannya ada, agar fisik kita segar. Maka air membuat kehidupan fisik, hidup fisik kita. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu, atau disebabkan dengan air itu segala-galanya bisa menjadi hidup. Pohon kalau udah mulai kayak agak mati, siram dengan air, akan menjadi hidup. Tanah yang tandus, siram dengan air, akan menjadi subur. Dan persoalan air dan rezeki itu adalah kerjanya malaikat Mikail. Berarti Mikail berfungsi untuk persoalan kehidupan, tapi kehidupan fisik, sedangkan Jibril untuk kehidupan jiwa. Jadi masih dalam persoalan jiwa. Bagaimana dengan Israfil? Israfil itu fungsinya untuk meniup sangkakala, meniup trompet. Jadi dalam hadis dikatakan Israfil itu sekarang sudah pegang trompet, tuh tinggal menunggu perintah Allah untuk ditiup. Kalau itu sudah ditiup, maka hancurlah nanti semua bumi ini, tiupan pertamanya. Bahkan gunung-gunung bagaikan kapas. Nggak ada lagi yang berat. Manusia berterbangan, bagaikan kupu-kupu berterbangan. Dan tiupan yang kedua, itu adalah untuk menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Maka fungsi Israfil, malaikat Allah yang namanya Israfil, itu juga berhubungan dengan persoalan kehidupan, tetapi kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan setelah kematian. Jadi dalam riwayat, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir, sudah diterjemahkan buku itu, huru hara hari kiamat. Itu menyebutkan banyak hadis apa yang akan terjadi nanti ketika kiamat itu tiba. Hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditakhrij oleh para ulama dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Seperti diantaranya pada tiupan yang kedua itu, ketika ditiup kembali oleh Israfil, tiupan yang menghidupkan dan menyebarkan ruh itu kembali kepada masing-masing fisiknya. Jadi ibarat lebah yang numpuk di satu tempat, seperti di ujung trompet itu, ketika ditiup oleh malaikat, maka ruh itu menyebar mencari jasadnya masing-masing. Dan tidak ada yang tersalah, tidak ada yang salah pilih. Ruh ini kembali kepada jasadnya semula. Ruh yang si fulan kembali pula pada jasadnya ketika dia hidup di dunia dulu. Dan yang pertama kali yang akan bangkit setelah ditiup itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali akan dihidupkan itu adalah Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seperti yang dikatakan dalam riwayat yang bercerita tentang asratus sa'ah, tentang perjalanan panjang menuju mahsyar, yang ternyata disampaikan dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nubuwah. Nubuwah itu sebagai bentuk kenabian Nabi, karena ia menceritakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi 3 ini malaikat yang sebagai pembesar atau tokoh atau pemuka malaikat, dan Nabi dalam doanya kadang menyebutkan
ya Rabb Jibril, ya Rabb Mikail, dipuji-puji seperti itu karena memang yang tiga ini adalah berurusan semuanya dengan persoalan kehidupan. Ada yang mengurus persoalan kehidupan jiwa, kemudian dan adalah Jibril, ada yang mengurus persoalan kehidupan fisik dan itu adalah Mikail, dan ada yang mengurus persoalan kehidupan setelah kematian dan itu adalah Israfil. Masing-masing disebutkan namanya secara langsung. Ada juga yang disebutkan nama untuk jenis pekerjaan. Apa contoh? Malakul maut. Malakul maut, malaikat maut. Ada yang mengatakan bahwa namanya Israel. Cuma sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang pasti untuk memberikan nama Israel. Tapi ada yang menyebutkan itulah nama. Yang ada kalau seperti dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi disebut malakul maut. Malaikat yang mengurus persoalan kematian. Sekarang apakah malakul maut itu satu atau banyak? Kalau Jibril kan satu. Mikail, Israfil juga satu. Sekarang malakul maut, apakah satu orang atau memang banyak? Cuma disebutkan fungsi yang memang mengurus persoalan kematian. Seandainya satu kereta api ada 7 gerbong, terjadi kecelakaan, mati semuanya dalam satu saat yang sama. Dan ini memang adalah persoalan gaib yang kita juga tidak akan tuntas untuk membahasnya tanpa ada dalil-dalil yang ada. Tapi yang jelas malakul maut itu sesungguhnya adalah nama untuk pekerjaannya yang bisa saja jumlahnya bukan satu, bukan untuk satu malaikat, tapi bisa untuk satu jenis. Raqibun atid umpamanya. Apakah satu? Gimana pula ceritanya kalau dia satu sementara manusia banyak dan satu sebelah kanan, satu sebelah kiri? Bisa dipastikan jumlahnya juga akan banyak karena dia berfungsi untuk mencatat pekerjaan kita. Oleh karena itu berimannya kita kepada malaikat Raqib dan Atid itu sesungguhnya harus menambah ketaatan kita. Harus kita yakin terus itu buat di samping kanan kita ada yang mencatat, di samping kiri juga ada yang selalu mengawasi apapun yang kita lakukan. Nanti akan dicatatnya. Yang baik masuk pada catatan yang baik. Yang buruk masuk pula pada catatan yang buruk. Karena Allah yang bilang seperti itu. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Kiraman katibin itu juga untuk istilah bahwa ada malaikat yang katibin. Malaikat mulia yang katibin, yang fungsinya adalah untuk mencatat. Dan mereka tahu semua apa yang kalian lakukan. Kalau ini saja selalu ada dalam keyakinan kita, dalam iman kita, insya Allah kita akan terpelihara. Kalau seandainya tinggal dompet di masjid nih, lalu percaya kita bahwa ada malaikat pencatat, tidak akan hilang dompet itu. Akan tetap aja dia ada di situ sampai kembali orang yang pemiliknya datang. Seandainya tinggal jam tangan di toilet, kan ada kadang orang ambil wudu, buka jam tangan taruh di atasnya, lupa dia ngambil kembali setelah berwudu masuk masjid. Kalau semua kita beriman pada kiraman katibin tadi, jam tangan itu tidak akan hilang. Tidak akan ada yang ngambil untuk mencurinya. Kenapa demikian? Karena kalau dia mencuri, ada malaikat yang akan mencatat. Karena mencuri itu adalah perbuatan buruk, maka ada pula malaikat yang akan memasukkan pekerjaan kita itu dalam catatan-catatan buruk kita. Tapi yang terjadi apa? Jangankan yang tinggal,
Yang dalam rumah pun dibongkar rumahnya. Kenapa? Tidak ada imannya berarti pada kiraman katibin tadi kan. Kenapa bisa itu terjadi? Tidak percaya dia kalau seandainya, atau tidak ada imannya terkait dengan bahwa kalau ada dosa yang dia lakukan ada malaikat yang mencatat. Inilah sesungguhnya nanti yang akan menjadi buah dari beriman pada malaikat. Nanti akan ada pada bagian akhir. Karena membicarakan poin-poin iman ini mesti ada samarat, mesti ada buahnya. Apa buah dari ketika beriman pada Allah? Sudah kita jelaskan. Nanti akan ada pula apa buahnya kalau kita beriman kepada malaikat Allah. Dan semua buahnya itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Kalaulah kita percaya dengan ada yang mencatat tadi, tidak akan pernah ada sandal yang hilang di masjid. Tidak akan pernah ada motor yang dicuri di masjid. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena iman yang lemah. Kalau iman yang lemah, maka membuat rasa malu kita hilang. Kalau rasa malu kita hilang, kata Rasul, in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, maka buatlah sesukamu. Orang yang berbuat sesuka hati tanpa aturan Allah berarti tidak ada lagi rasa malunya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itu beberapa dari malaikat-malaikat yang ada Malik sebagai malaikat yang penjaga neraka dan juga yang penjaga surga. Jadi semua dibuatkan fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan. Ketika Allah menciptakan malaikat dan fungsi-fungsinya, apakah Allah sedang membutuhkan malaikat? Ini menurunkan wahyu, ini mengatur persoalan hujan, persoalan rezeki, ini untuk meniup trompet nanti biar terjadi kiamat. Pertanyaannya, apakah Allah membutuhkan malaikat? Jawabannya tidak. Allah tidak pernah membutuhkan makhluknya, karena Allah adalah Khaliq. Dia yang menciptakan. Selain Khaliq adalah makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil Khaliq butuh kepada makhluk. Karena Khaliq itu maha segala-galanya. Maha dalam kekuasaannya, maha dalam kekuatannya, maha dalam kerajaannya, maha dalam penglihatan dan ilmunya, semua maha. Tidak mungkin yang maha kuat ini butuh kepada yang lemah. Tetapi Allah ciptakan itu bukan karena dia membutuhkan malaikat. Allah ingin membuktikan bahwa malaikat itu sebagai makhluk dan dia adalah makhluk yang taat kepada Allah. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah yang seharusnya juga untuk taat kepada Allah. Fikrah bahwa Allah tidak butuh kepada apapun itu mesti kita imani. Dalam berbagai hal yang ada dalam Al-Quranul Karim. Itu dulu yang harus diyakini. Oleh karena itu jangan sampai nanti ada hal-hal yang kita tolak dari Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quranul Karim, hanya dengan alasan, oh kalau begitu berarti Allah butuh padanya. Nah, apa contoh yang gampang ditolak itu? Itu ketika Allah mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada bersemayam di atas arasy. Banyak yang menolak ini. Oh, enggak tuh katanya. Enggak ada itu istawa 'alal 'arsy. Padahal Allah yang bilang. Apa alasan mereka? Kalau di
dimaknai dan diterima bahwa Allah berada di atas aras, berarti Allah butuh pada aras. Nah, karena aras yang menciptakan adalah Allah, berarti aras makhluk. Tadi rumusnya sudah kita sebutkan. Takkan pernah Khalik butuh kepada makhluk. Maka aras diciptakan oleh Allah bukan karena Allah membutuhkan aras. Tidak pernah Allah butuh aras. Jangan dikira nanti kalau aras digeser Allah jatuh. Kita iya, duduk di kursi, geser kursi kita terjatuh. Maka ada kadang orang yang usil, yang bercandanya berlebihan, ada kawannya berdiri, pas dia mau duduk, digesernya kursi di belakangnya itu, terjatuh dia. Karena dia butuh pada kursi. Tapi Allah tidak pernah membutuhkan aras. Cuma dia yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam berada di atas aras, maka wajib kita yakini karena Allah yang mengatakan seperti itu. Samalah logikanya dari malaikat tadi. Allah ciptakan malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Tidak bisa hujan turun kalau tidak ada Mikail. Tidak bisa rezeki teratur kalau seandainya Mikail tidak diciptakan Allah. Tidak bisa terjadi hari kiamat nanti kalau Israfil tidak ada. Bisa semuanya. Karena Allah tidak butuh sama Israfil. Cuma Israfil diciptakan oleh Allah sesuai dengan fungsinya agar dibuktikan pula oleh Israfil. Dia sebagai makhluk, dia adalah taat kepada Allah. Sekarang kita lagi sebagai manusia, taat enggak kita sama Allah? Ada yang diperintahkan, taat enggak kita pada perintahnya? Ada yang dilarang Allah, taat pula enggak kita untuk meninggalkan yang dilarang? Maka itu semuanya sebagai gambaran agar kita sebagai makhluk semuanya harus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, barangkali ini mungkin sebagai pembuka dari bab yang beriman kepada malaikat. Insyaallah kita sambung pada subuh besok insyaallah. Karena poin yang berikutnya berkaitan dengan kalau beriman kepada malaikat itu ya tadammanu arba'atu umur. Beriman kepada malaikat itu ada pula 4 perkara yang terkandung di dalam kata iman kepada malaikat. Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat itu ada 4 hal. Insyaallah akan kita sampaikan pada pagi besok. Karena kalau minggu pertama ini adalah Sabtu dan Ahad. Insyaallah kita sambung. Saya kira ini mudah-mudahan dapat kita pahami dan menjadi ilmu bagi kita. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk taat dan istiqamah. Terima kasih. Seandainya ada 1-2 pertanyaan, kalau ada dipersilakan. Ya, tafadhol. Hidup di masyarakat gitu kan, kadang-kadang kita melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan sunnahnya karena takut karena segan dengan masyarakat gitu, masyarakat lingkungan itu. Jadi apakah ini termasuk iman kita lemah atau gimana, Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Kemudian apa solusinya itu? Iya. Kita dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah karena segan kepada masyarakat. Satu hal yang harus kita pahami adalah, yang harus kita ketahui, bahwa kita beramal itu bukan karena manusia. Kita beramal, berbuat, mengerjakan ibadah-ibadah itu bukan karena manusia. Kalau kita beramal karena manusia, ya kayak tadilah jadinya. Ini tidak sesuai sebenarnya ini, atau ini bertentangan. Tapi karena segan, kita dihisap nanti yang kita segan ini membantu kita enggak?
Orang-orang yang kita segani untuk melakukan sesuatu yang ternyata salah, tapi kena dia tetap kita lakukan. Nanti membantu kita tidak saat kita dihisap. Nah, kita dihisap sendiri-sendiri. Amal kita itulah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Bahwa kita beramal bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulnya. Rasul itu diutus memang untuk mengatur itu. Maka dialah yang pantas untuk kita ibadahi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan tidak sesuai dengan sunnah, itu perlu didudukkan. Tidak sesuai itu apakah benar-benar bertentangan, ataukah sesuatu yang barangkali masuk dalam kategori hal-hal yang mungkin diperselisihkan dan masih memiliki dalil-dalil yang bisa memperkuat amalan itu. Karena ada di antara amalia-amalia yang memang masuk dalam kategori perselisihan dan itu mu'tabar karena dalil-dalilnya ada. Umpama tentang bismillah, jahar ndak jahar, khilafiyah. Satu bilang begini, satu bilang begini, dan ada dalil yang mereka pertahankan. Tarawih itu 8 atau 23. Sekarang ketika ada hadis bilang man shalla ma'al imami, barang siapa yang sholat bersama imam, kutiba lahu hatta yansarifa, sampai imam itu pergi, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan baginya amal sholat satu malam. Sekarang kebetulan dia meyakini tarawih itu 23. Tapi sekarang sholat dia bersama imam. Imamnya cuma 8. Lalu imamnya tarawih. Sekarang ikut dia tarawih. Boleh enggak? Atau kebalikannya, dia adalah yang meyakini 8. Tapi ternyata sholat di satu masjid yang ternyata di situ 20. Nabi bilang tadi, jangan pergi dulu sebelum imam selesai. Boleh enggak dia ikutkan sampai 20 lalu tambah 3? Boleh. Ini persoalan khilafiyah yang memang ada kekuatan hujah yang bisa dipertahankan di situ. Atau soal seperti yang tadi itu, ada yang jahar, ada yang tidak jahar dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang seperti itu, kita tidak bisa untuk mengatakan ini menyelisih sunnah, ini tidak sesuai. Ini masuk dalam kategori perbedaan-perbedaan. Cuma saja ada satu hal yang perlu diperhatikan, jangan semua masalah nanti dikhilafiyah-khilafiyahkan. Semuanya seolah-olah menjadi masalah khilafiyah. Itu orang nari-nari di kuburan itu khilafiyah juga tuh. Boleh enggak kita katakan salah itu? Berapa banyak itu nari-nari di kuburan sambil berzikir? Enggak ada khilafiyahnya tuh. Bisa-bisa itu perbuatan syirik. Karena memuja-muja orang yang ada di dalam kuburan. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu, yang tidak punya landasan seperti itu tidak ada segannya sama orang tuh. Ini kalau tidak ikut saya pula buat tuh segan sama bapak tuh. Tidak ada tuh. Kita beribadah bukan karena bapak siapa, bukan karena siapa, segan karena orang, enggak. Kita beribadah karena Allah. Untuk hal-hal yang tidak jelas dalam dalilnya, jangan pernah lakukan. Karena nanti kita yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Perlu untuk dibedakan perkaranya seperti apa. Kalau memang nyata-nyata itu bertentangan dengan sunnah Nabi, nggak ada sedikit pun alasan yang bisa dipegang dalam persoalan itu, nggak ada istilah kita segan kepada manusia. Sekali lagi, kitalah yang akan mempertanggungjawabkan amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tinggal kita cari celah-celahnya saja. Bagaimana supaya kita tidak bisa atau tidak ikut dalam melaksanakannya. Karena beribadah ini kalaulah seandainya kita boleh melakukan apa yang kita mau saja, tidak perlu Nabi diutus. Yang sholatlah seperti apa yang dia mau umpamanya. Yang mau ziarahlah seperti apa yang dia mau. Buatlah apa yang dia mau. Tidak perlu Nabi datang kalau begitu. Nabi datang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita bagaimana cara menyembah Allah. Bagaimana cara kita beribadah. Yang diajarkan Nabi itulah yang sah sebagai cara ibadah kita. Kalau tidak, waktu tidak. Kalau karena itu syarat diterimanya ibadah itu kan dua. Ikhlas harus karena Allah. Yang kedua mutaba'ah. Ikhlas ini itu membuktikan asyhadu an la ilaha illallah. Mutaba'ah itu untuk membuktikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka syahadatain, dua kalimat syahadat. Satu hubungannya sama Allah, satu hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga iman kita semakin kuat dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.